bidang kesiswaan SMK Negeri 1 Klaten. Zoom meeting bersama Bapak Ibu orang tua atau wali siswa. Bapak Ibu, latar belakang dilaksanakannya Zoom meeting ini adalah kita ini sekolah menjawab atau menanggapi beberapa pertanyaan yang akhir-akhir ini disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua ataupun siswa. Apalagi setelah SMK 1 Klaten membuka simulasi pembelajaran tatap muka. Kebanyakan orang tua dan siswa menanyakan bagaimana seragam di SMK Negeri 1 Klaten. Itu Bapak Ibu, makanya kita berinisiasi untuk membuka komunikasi melalui Zoom meeting dengan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, walaupun agak terlambat saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua karena putra-putri Bapak Ibu telah diterima sebagai peserta didik di SMK Negeri 1 Klaten melalui PPDB online berkarakter tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah. Dan itu suatu prestasi yang membanggakan bagi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu mohon dukungan dan kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara daring atau online maupun nantinya secara luring atau tatap muka. Bapak Ibu, barangkali sekilas inilah SMK 1 Klaten ada 2 unit. Ini unit utara, ya, ini dilihat dari udara Bapak Ibu. Kemudian ini unit selatan. Jadi kita punya 2 unit. Yang utara namanya unit 1, yang selatan namanya unit 2. Selanjutnya Bapak Ibu, SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Klaten tentunya menerapkan pendidikan kejuruan dengan formulasi 30% teori dan minimal 70% itu nanti praktek Bapak Ibu. Ini saya sampaikan karena kita baru pertama kali dan barangkali perlu menyampaikan pemahaman tentang ke-SMK-an kepada Bapak Ibu orang tua. Jadi SMK Negeri 1 Klaten nanti mengantarkan putra-putri Bapak Ibu atau mengantarkan para siswa yang pertama menguasai kompetensi keahlian kejuruan. Kemudian menghantarkan putra-putri siap bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Dan yang ketiga tentunya bisa juga putra-putri Bapak Ibu nanti menjadi wirausaha atau entrepreneur sesuai dengan keahliannya. Dan di SMK 1 Klaten tidak tertutup kemungkinan banyak juga ternyata siswa-siswi SMK 1 Klaten yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu Bapak Ibu. Nah, SMK Negeri 1 Klaten ini bernaung di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu. Apa saja yang harus saya sampaikan terkait dengan SMK Negeri 1 Klaten? Apa saja yang terakhir ini kita peroleh atau kita alami? Yang pertama, bahwa SMK Negeri 1 Klaten lolos seleksi nasional sebagai SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. SMK Negeri 1 Klaten lolos di bidang ekonomi kreatif. Nah ini, jadi bidang ekonomi kreatif yang ada di Klaten hanya satu-satunya SMK Negeri 1 Klaten. Apabila bidang lain ada di sekolah lain ada. Cuma yang bidang ekonomi kreatif satu-satunya yang lolos hanya SMK Negeri 1 Klaten untuk Kabupaten Klaten saat ini. Yang kedua Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Klaten itu sebagai sekolah gratis tanpa pungli, tidak ada pungutan liar. Ya. Tidak memungut biaya operasional pendidikan. Sama sekali tidak ada. Jadi putra-putri Bapak Ibu nanti sekolah di sini tidak perlu Bapak Ibu berpikir atau khawatir bagaimana nanti ketika ujian semester ditarik biaya, tidak akan ditarik biaya. Karena apa? Tidak memungut biaya operasional. Sudah dipenuhi biaya dari pemerintah melalui BOS maupun BOP. Yang kedua, SMK 1 Klaten tidak menarik sumbangan. Ya, termasuk siswa baru tidak ada sumbangan apapun tidak ada. Jadi itu maka SMK 1 Klaten disebut sebagai sekolah gratis tanpa pungli, Rp1.000 pun tidak ada. Jadi Bapak Ibu ini juga sosialisasi bahwa nanti apabila putra-putri Bapak Ibu meminta uang dengan dalih dipungut sekolah, itu saya pastikan tidak benar Bapak Ibu. Nah, kan nanti informasi ini juga mungkin perlu diingat-ingat Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti semuanya baik-baik semuanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu,
SMK 3 Klaten menerapkan kedisiplinan kerja, tentunya juga kedisiplinan dalam belajar. Tuntutan SMK Negeri 1 Klaten, Bapak Ibu, bahwa putra-putri Bapak Ibu nanti juga harus disiplin dalam belajar. Dan Bapak Ibu guru disiplin dalam mengajar atau kerja. Nanti kita saling memberikan imbal balik. Karena apa? Kita harus meningkatkan apa yang ada, mendukung adanya SMK 1 Klaten sebagai pusat keunggulan, disiplin dalam kerja dan disiplin dalam belajar. Dan yang keempat, SMK 1 Klaten menerapkan 5 hari kerja dan 5 hari belajar. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu 5 hari kerja. Bapak Ibu barangkali waktu di SMP masih 6 hari kerja, setelah masuk SMK, putra-putri Bapak Ibu nanti 5 hari kerja. Saya akan memperkenalkan sekilas Bapak Ibu, pimpinan dan staf SMK Negeri 1 Klaten. Yang pertama, Kepala Sekolah Narima SPD MM. Ya, saya sendiri Bapak Ibu. Saya dibantu dengan Wakil Kepala Sekolah, yang jumlahnya ada 5. Ya, Wakil Kepala Sekolah yang pertama, Bapak Sigit Widakdo SPD, ini Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yang mengatur kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, Bapak Darno SPD MPD, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yang akan mengurus menangani kegiatan siswa di sekolah ini. Nanti banyak berkecimpung dengan kegiatan putra-putri Bapak Ibu. Ini Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana dan ketenagaan, Bapak Wahyudi SSMPD, mengurusi mulai dari alat, gedung, sarana pembelajaran di SMK Negeri 1 Klaten. Kemudian dibantu pula dengan Wakil Manajemen Mutu SMK 1 Klaten, yaitu Ibu Dewi Novilia SPD MPD. Ini akan mempertahankan mutu kualitas pembelajaran, mutu kualitas lulusan SMK Negeri 1 Klaten, dan mutu kualitas pada umumnya. SMK 1 Klaten juga dibantu Kasubag Tata Usaha, yaitu Ibu Yayudika Bahtiar Esos, ini sebagai Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 1 Klaten. Sekilas saya perkenalkan juga Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu juga akan banyak berkenalan, berkecimpung, berkomunikasi dengan ketua kompetensi jurusan, atau orang bilang mengatakan ketua jurusan. Saya yakin putra-putri Bapak Ibu nanti kesehariannya akan banyak terlibat berkomunikasi dengan ketua jurusan. Yang pertama, akuntansi dan keuangan lembaga, Ibu Retno Yuliasti Ningsih SPD, ini ketua jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang kedua, ketua jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, Ibu Sri Narning SPD. Yang ketiga, pemasaran, Ibu Dwi Rahayu SPD. Yang keempat, teknik jaringan komputer dan komunikasi, Bapak Eko Sutekno Eskom. Kemudian yang berikutnya, ketua jurusan multimedia atau desain komunikasi visual. Bagi kelas yang sekarang ini, SMK Pusat Keunggulan, kita menggunakan jurusan desain komunikasi visual. Ketua jurusannya Bapak Eko Yulianto SSN. Kemudian yang terakhir, ketua jurusan broadcasting dan perfilman, Bapak Sri Subardono Eskom. Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Klaten, saya selesaikan dulu ya. Bapak Ibu, SMK Negeri 1 Klaten didukung oleh guru dan karyawan sebanyak 134 orang. Ya, semuanya berkompeten di bidangnya masing-masing dan siap mendukung kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Klaten. Saya perlu memperkenalkan juga Bapak Ibu, barangkali pasti ada yang tanda atau pengen tahu, pengen mengenal siapakah pengurus komite SMK Negeri 1 Klaten. Ketua Komite SMK Negeri 1 Klaten, Bapak Dr. Andes Haji Sabto Rahayu, yang nanti akan memberikan pengarahan atau sambutan. Kemudian Ketua 2 Ibu Heni Kusmawati, kemudian Sekretaris Ibu Siti Marfuah SE, kemudian Sekretaris 2 Bapak Dr. Andes Suratno, Bendahara Ibu Dr. Anda Indrati Surya, Bendahara 2 Ibu Endang Susilowati, anggota Ibu Dr. Anda Sugeng Suprapti, kemudian anggota berikutnya Ibu Titi Mungkasih, anggota berikutnya
Bapak Aibtu Polisi Prayogo, kemudian yang ke-10 Bapak Dr. Andes Suwito, dan yang 11 Bapak Andri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sampai ke sosialisasi seragam. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu, seragam siswa pada masa pandemi COVID-19 ini itu bersifat fleksibel. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Jadi masa pandemi ini seragam siswa itu sifatnya fleksibel. Artinya kita memahami bahwa kondisi masyarakat itu sedang sangat sulit ekonominya, barangkali akibat pandemi ini. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, makanya bersifat fleksibel. Tetapi Bapak Ibu, beberapa hari ini memang tadi saya sampaikan, banyak siswa, banyak orang tua yang menanyakan, sebenarnya bagaimana atau seragamnya SMK 1 itu? Ya, prinsipnya fleksibel Bapak Ibu. Namun demikian SMK 1 akan menjawab pertanyaan itu. Ya, akan menjawab pertanyaan itu agar Bapak Ibu juga mempunyai gambaran arah. Siapa tahu Bapak Ibu ini punya kemampuan untuk mewujudkan seragam putra putri Bapak Ibu, jadi ada gambarannya, jadi tidak keliru. Itu Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menggunakan regulasi seragam siswa Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Bapak Ibu bisa mendownload peraturan ini di Google banyak sekali, silakan Bapak Ibu baca nanti. Dan SMK 1 Klaten menaati regulasi seragam siswa Permendikbud nomor 45 tahun 2014 ini sepenuhnya. Beberapa pasal yang dapat saya sampaikan, yang kira-kira nanti perlu kita perhatikan, yang pertama ada bab 4 tentang pengadaan dan penggunaan, itu pasal 4. Nah, nanti selengkapnya silakan dibaca Bapak Ibu, karena Permendikbud ini agak lumayan panjang atau banyak, nanti Bapak Ibu bisa baca yang lain lagi. Pasal 4 mengatakan pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik. Ini kata kuncinya, silakan Bapak Ibu yang sudah berkesempatan karena ada kelonggaran ekonomi, silakan Bapak Ibu beli sendiri. Bapak Ibu beli sendiri pakaian putra putri Bapak Ibu. Nah, pasal 4 ayat 2, pengadaan pakaian seragam tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas. Jadi tetap itu urusan orang tua. Ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya pasal 5, ini pasal 5 ya Bapak Ibu. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Pakaian nasional itu seperti apa? Nanti ada. Kemudian yang ayat 2, pada saat upacara bendera dilengkapi dengan topi pet, dasi sesuai warna seragam masing-masing, jenjang sekolah dilengkapi dengan logo Tuturi Handayani. Jadi andaikan nanti para putra-putri pakai topi untuk upacara, itu logonya Tuturi Handayani sesuai dengan peraturan menteri, tidak logo yang lain-lain. Logonya Tuturi Handayani, itu pun di depan topinya, di bagian depan. Ayat 3, selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan dan pakaian seragam khas sekolah, identitas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah. Nah, ini jadi itu tadi Bapak Ibu pasal 1, 2, pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Dan yang pasal 6 ini, sekolah yang melanggar ketentuan dalam peraturan menterinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu Bapak Ibu. Nah, seperti apa sebenarnya seragam anak-anak kita nanti, anak-anak SMK 1, itu di peraturan menteri sudah ada lampirannya. Ini saya ambil dari lampiran peraturan menteri nomor 45 tadi. Bawahnya abu-abu, atasnya putih. Ya, tadi ada tanda bed. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Atau nanti akan dijelaskan oleh Pak Darno MPD, bagaimana tuh bentuknya, bagaimana kalau berjilbab, bagaimana kalau tidak berjilbab, bagaimana siswa laki-laki dan bagaimana siswa perempuan, nanti ada. Walaupun tadi ini masih dalam rangka pemakaian seragam yang fleksibel. Ini yang pakaian nasional, seragam ini putih abu-abu ini nasional, seluruh siswa sama, se-Indonesia. SMA, SMK itu putih dan abu-abu, ini nasional. Tadi dikatakan ada pakaian ciri khas sekolah atau identitas sekolah. Ini Bapak Ibu, SMK 1 Klaten memiliki pakaian warnanya seperti ini.
ini ciri khas sekolah. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Darno. Hari apa dipakainya, terus warnanya seperti apa, ya seperti ini kira-kira. Dan ini dapat diperoleh di toko-toko di Klaten banyak ya, di pasar juga ada. Nah, sekolah tidak menjual, Tapi Bapak Ibu bisa mencari ya, monggo cari di Jogja boleh, Solo Jogja, Klaten ada ya, cari saja di Klaten ya, cari monggo. Sesuka hati Bapak Ibu, di pasar juga boleh, atau kalau memang ada kakak yang memiliki baju masih bagus bisa dipakai oleh adiknya. Itu Bapak Ibu kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulan seragam siswa sesuai dengan Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Yang pertama, orang tua membeli sendiri seragam sekolah anaknya. Nah, ini yang pertama itu ya, harus dipegang kata kunci orang tua, membeli sendiri seragam putra-putrinya. Dua, kesimpulan yang kedua, sekolah tidak melayani jual beli seragam. Tidak ada penjualan baik kain maupun pakaian jadi di sekolah, tidak ada. Ketiga, harapannya atau diharapkan jika nanti sudah diizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM, ya nanti kalau sudah diizinkan karena kita sedang melaksanakan simulasi PTM dan diizinkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, simulasi ini sedang berlangsung Bapak Ibu. Nanti kalau sudah semuanya baik-baik dan kita diizinkan pembelajaran tatap muka, harapannya siswa ini sudah berseragam bagi yang mampu membeli, bagi yang punya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tadi fleksibel tadi. Ya harapannya nanti ya fleksibel. Bagi yang sudah punya ya silakan dipakai. Ya. Bagi keluarga atau siswa yang berdampak, siswa atau keluarga yang terdampak COVID-19 atau keluarga maaf ya prasejahtera belum mampu, tidak mampu, prasejahtera, keluarga tersebut belum mampu membeli seragam, dapat menggunakan seragam SMP atau MTS. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu sudah mungkin ada yang beralasan, wah SMP MTS-nya sudah sesak, Pak. Fleksibel. Silahkan kalau memang belum memiliki kemampuan memakai pakaian pantas dan sopan. Nah, ini fleksibel. Itu tadi yang disampaikan di depan, seragam dalam kondisi seperti ini masih fleksibel. Jadi sekolah tidak mewajibkan harus tanggal sekian, harus tidak, tapi fleksibel. Tergantung kemampuan Bapak Ibu di masa pandemi ini, sekolah sangat menyadari. Nah, tadi ringkasannya seragam sekolah itu hanya ada 3, seragam nasional, kepramukaan, dan ciri khas sekolah. Kalau seragam-seragam lain nanti tentunya itu tergantung siswa. Pak, bagaimana kalau olahraga? Ya tentunya kalau olahraga jangan pakai pakaian putih abu-abu ya, ada. Nah, itu nanti siswa akan berpikir sendiri. Silakan siswa, nanti biasanya siswa SMK 1 Klaten cerdas-cerdas. Mungkin akan berembuk sendiri siswa-siswa itu. Ya, silakan. Seragam-seragam itu siswa akan berpikir sendiri. Contoh Bapak Ibu, ini pemakaian seragam. Ya, jadi anak-anak SMK 1 Klaten kebanyakan memang siswa perempuan ya, walaupun ada laki-lakinya. Bawahnya abu-abu, atasnya putih, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak. Tetapi yang tidak pakai jilbab pun boleh pakai yang panjang, karena apa? Anak-anak SMK ini sekarang ini sudah berkembang dari remaja akan menjadi dewasa. Mungkin akan lebih bagus kalau pakaiannya menutup bagian-bagian yang memang pantas ditutup. Jadi ada yang berjilbab pakaian panjang, ada yang tidak berjilbab juga pakaiannya panjang demi untuk menjaga hal-hal yang mungkin tidak diinginkan karena SMK ini menjelang dewasa. Ada lagi yang masih pakai putih biru juga masih ada Bapak Ibu. Ya, fleksibel tadi ya. Silahkan, tidak apa-apa. Itu Bapak Ibu gambaran yang dapat saya sampaikan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Darno MPD, atau nanti kita juga bisa diskusi melalui Zoom meeting ini. Terima kasih. Barangkali banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Narima SPD MM yang telah memaparkan begitu banyak informasi kepada kami, sehingga diharapkan nantinya tidak ada miskomunikasi, terutama antara SMK Negeri 1 Klaten dengan Bapak Ibu wali murid semuanya.
Untuk selanjutnya Bapak Ibu telah disampaikan paparan dari Bapak Narimo SPDMM. Mungkin tadi ada beberapa gambar yang telah disampaikan dari Bapak Narimo. Perlu diketahui sebagai informasi, gambar-gambar tersebut beberapa ada yang diambil dari gambar-gambar sebelum pandemi. Jadi mungkin tadi seperti ada gambar literasi duduk bersama, itu gambar diambil sebelum pandemi. Karena SMK Negeri 1 Klaten baru menjalankan simulasi, baru berjalan 1 minggu ya Pak. Jadi kami tidak memungkinkan untuk mengambil gambar-gambar tersebut begitu. Selanjutnya Bapak Narimo, sebelum saya lanjutkan untuk ke acara berikutnya, mohon izin nanti apakah kami dapat meminta file tersebut untuk disesuaikan sehingga nanti dapat ditampilkan kembali pada saat penjelasan di Pak Darno ataupun nanti dikirim lewat file Pak. Oke. Iya, terima kasih Bapak Pak Narimo SPDMM. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari beliau Komite SMK Negeri 1 Klaten. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sabto Rahayu, waktu kami persilakan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Klaten, Bapak Narimo SPDMM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Keseluruhan Bapak Darno MBE. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Klaten yang tergabung dalam jumlah ini, yang juga teman-teman komite SMK Negeri 1 Klaten. Pertama adalah kita hanya sampaikan puji syukur kepada Allah Taala yang mana pada pagi ini kita bisa Zoom meeting dengan wali murid SMK Klaten khususnya kelas 10. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Komite SMK Klaten ingin sedikit pembahasan masalah seragam. Pada dasarnya, SMK Negeri 1 Klaten tidak menyediakan seragam dengan bentuk apapun. Seperti yang dikatakan beliau Bapak Narimo tadi ke waktu bahwa sifatnya fleksibel, artinya Bapak Ibu wali murid membeli sendiri atau putranya. Di toko-toko banyak sekali, katakan dari Sabang sampai Gelar, silakan pilih. Jadi tidak ada intimidasi. Oh tak boleh neng toko A, tidak ada sama sekali. Jadi sekali lagi saya tadakan fleksibel seragamnya itu. Sekolah cuma menyediakan model. Oh pakainya ini bentuknya kayak gini, ya ini nanti akan bisa oleh yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu wali murid nggak usah khawatir. Misalkan belum punya uang, bisa pakai seragam sekolah waktu SMP atau MTS. Yang penting jangan pakai jin, baik komite guru atau TU tidak ada. Jadi apabila putra kita mengatakan, wah, koordinasi silakan, bisa ke sekolah, bisa menghubungi Pak Komite, bisa. Bapak Ibu wali murid perlu mencari nomor telepon Pak Komite bisa, sifatnya transparan. Jadi ada apa-apa jangan yang ngomong Pak kayak dari ini, jangan, itu namanya sudut. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses nomor saya, bisa ke sekolah bisa. Jadi sifatnya transparan. Jadi sekali lagi saya tandakan bahwa seragam ini fleksibel, bebas tuku dewe, yang penting pantas rapi. Walaupun bebas jangan saya nafsu wah tak ini tak tidak. Seperti yang katakan beliau Bapak Kepala bahwa bebas sopan tertib. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, jadi perlu digarisbawahi pada dasarnya bahwa seragam
bebas beli sendiri, tidak ada ikatan sekolah apapun. Mungkin saja yang sampaikan, nanti ada lain lagi bisa tambah lagi. Yang saya juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan dapat memberikan kemanjatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Komite Bapak Haji Sabto Rahayu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami lanjutkan ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan dari Bapak PKS 2 Bidang Kesiswaan terkait seragam. Nah, untuk modelnya mohon nanti akan kami kirim melalui WA ya, kepada masing-masing putra-putri Bapak Ibu melalui jejaring wali kelas begitu. Untuk saat ini, mohon disampaikan dulu melalui Zoom meeting kali ini. Kepada Bapak Tarno SPD MM, waktu kami persilakan semua Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Klaten, Bapak Dr. Andes, Bapak Narimo SPD MM, Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Klaten, Bapak Dr. Andes Haji Sabto Rahayu, dan Bapak Ibu wali murid yang saat ini bisa bergabung di Zoom meeting SMK Negeri 1 Klaten. Sebelumnya, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua hingga di tengah-tengah pandemi yang alhamdulillah sudah mulai menurun ini, kita bisa berkesempatan untuk silaturahim meskipun hanya secara online. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita harus bersilaturahim lewat Zoom meeting pada kali ini, karena beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu selama kegiatan persekolahan ini berlangsung, ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa permintaan dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Klaten. Ini yang melatar belakangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf karena kami saat ini berada di ruang yang terbatas, maka kami mohon izin untuk membuka masker Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu semuanya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, tapi karena kami saat ini dalam ruang terbatas, kami mohon izin untuk membuka masker supaya tidak mengganggu komunikasi kami kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi informasi dari Bapak Kepala Sekolah sudah banyak kita terima. Kami tidak lagi mengulas terkait informasi-informasi yang kaitannya dengan regulasi, dengan pakaian seragam, tetapi kami akan menyampaikan secara teknis saja bagaimana nanti seragam sekolah bagi putra-putri kita itu bisa kita penuhi sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, sekaligus mengacu arahan dari Gubernur Jawa Tengah di era pandemi ini. Seragam sekolah tidak wajib Bapak Ibu, jadi mohon digarisbawahi, tidak wajib, bahasanya fleksibel begitu. Hanya kami berharap seragam sekolah ini ketika masa-masa pandemi seperti ini
seragam yang digunakan atau pakaian yang digunakan oleh anak-anak itu adalah pakaian yang pantas siswa, Bapak Ibu. Pakaian yang pantas siswa. Ukurannya apa? Ukurannya ya ukuran umum kesiswaan. Jangan sampai anak-anak kita ini ke sekolah pakai seragam ala artis. Celananya bajunya mepet, misalnya seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu di rumah bisa mengontrol putra-putrinya ketika mau ke sekolah. Nah, ketika masa-masa pandemi seperti ini, memang tidak wajib untuk mengenakan seragam, tetapi mohon anak-anakku ke sekolah berpakaian pantas siswa. Monggo nanti diterjemahkan pantas siswa itu seperti apa. Kalau mungkin pakai singlet itu ya pantas atau tidak. Kemudian dilengkapi dengan sepatu warna dasar hitam. Itu umum, secara umum gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu merespon dari banyaknya pertanyaan, baik itu dari siswa, baik itu dari orang tua yang melalui wali kelas, maka akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan seragam yang digunakan lazimnya di SMK Negeri 1 Klaten. Lazimnya di SMK Negeri 1 Klaten. Kenapa saya katakan lazimnya? Ya, selama ini kita di SMK Negeri 1 Klaten pakai seragam itu hanya karena situasi yang berkembang saat ini kita berlakukan fleksibel, bahasa Pak Kepala Sekolah tadi, tidak harus seragam. Kalaupun misalnya seragam SMP atau pakaian SMP yang masih pantas untuk dipakai, ya dipakai. Itu yang perlu kita tambahkan informasi. Berikutnya Bapak Ibu, secara teknis kami di sekolah mengatur pakaian anak-anak itu setiap hari Senin dan Selasa memakai pakaian abu-abu putih. Tentang potongannya, seperti tadi Bapak Kepala Sekolah sudah nge-share gambar dan nanti akan kita berikan, akan kita sampaikan potongannya seperti apa melalui grup-grup di sosial media, atau mungkin saat ini Pak Aziz juga bisa menampilkan potongannya seperti apa. Kalaupun nanti tidak bisa kita tampilkan, akan kami kirim lewat WA anak-anak melalui wali kelas masing-masing. Tentu saja Bapak Ibu, pakaian abu-abu putih ini lengkap dengan atributnya, lengkap dari atributnya, baik mulai badge sekolah, mulai OSIS, mulai apa dan seterusnya, itu lengkap. Karena ini mencirikan identitas kita untuk memudahkan pembinaan kita terhadap putra-putri Bapak Ibu. Karena kalau hanya abu-abu putih tok polos, itu kami kesulitan ketika ada orang luar pakai abu-abu putih, sementara dia bukan siswa SMK Negeri 1 Klaten. Kita kesulitan untuk membina dan mengidentifikasi siswa. Itu fungsinya identitas Bapak Ibu, identitas dan atribut dari sekolah. Karena banyak siswa-siswa pakai abu-abu putih di sekolah lain juga demikian, tapi yang membedakan adalah atribut dan identitas-identitas yang lain. Itu terkait pakaian yang mau digunakan untuk hari Senin dan hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis, Bapak Ibu, pakaian yang diharapkan digunakan oleh putra-putri kita adalah ciri khusus atau identitas khusus di SMK Negeri 1 Klaten. Tentang potongannya nanti juga akan bisa kita sampaikan melalui jejaring putra-putri kita, lengkap dengan atributnya. Ya. Warnanya barangkali seperti yang tadi ditampilkan oleh Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu identitas SMK Negeri 1 Klaten kan yang punya hanya SMK saja Pak Bu, misalnya begitu. Nah, ini perlu kita sampaikan juga bahwa sudah banyak toko-toko yang menjual kaitannya dengan pakaian identitas SMK Negeri 1 Klaten Bapak Ibu. Sekali lagi kita tekankan, kita di sekolah
tidak melayani jual beli pakaian seragam. Ya. Tidak melayani jual beli pakaian seragam. Kalaupun misalnya kita di koperasi itu ada atribut, itu sekedar untuk pembinaan Bapak Ibu, untuk pembinaan. Kalau misalnya ada putra putri Bapak Ibu yang kebetulan seragamnya baru, tidak pakai identitas, dan mungkin akan kita sampaikan terkait dengan atribut yang dari sekolah. Selebihnya identitas sekolah atau atribut sekolah, putra putri Bapak Ibu juga boleh pesan di luar, tapi polanya sudah ditentukan. Polanya ini, OSIS-nya gini, misalnya warna coklat, kemudian namanya gini, oh kelas 10 untuk jurusan pemasaran misalnya hijau, katakan seperti itu. Itu juga boleh, pesan di luar juga boleh. Itu yang perlu kita tambahkan. Kemudian berikutnya di hari Jumat Bapak Ibu, di hari Jumat kita di SMK Negeri 1 Klaten ini dengan 5 hari kerja, Senin, Selasa itu tadi saya katakan abu-abu putih lengkap dengan atributnya. Kemudian Rabu, Kamis itu adalah pakaian identitas SMK Negeri 1 Klaten lengkap dengan identitasnya, atributnya. Dan untuk hari Jumat, ini pakaian putra putri kita adalah pramuka lengkap dengan atributnya, karena mungkin di kelas 10 nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Nah, bentuknya seperti itu Bapak Ibu, seperti yang tertampil di layar itu untuk pakaian di hari Jumat. Berikutnya ini pakaian yang dasar, pakaian yang untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian diharapkan nanti ketika SMK Negeri 1 Klaten diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, untuk memudahkan pembinaan kita kepada putra-putri SMK Negeri 1 Klaten, diharapkan memakai seragam paling tidak bisa dikenali, oh ini anak SMK 1 Klaten. Jangan sampai sama dengan orang di luar sana, luar masuk, yang kita tidak bisa mengidentifikasi ini anak mana, misalnya begitu. Ya. Kemudian di samping itu Bapak Ibu, ketika pembelajaran olahraga, kemungkinan olahraga tidak mungkin pakai pramuka atau mungkin pakai abu-abu putih atau mungkin pakai pakaian identitas. Maka untuk pakaian olahraga ini kami persilahkan anak-anak nanti supaya bisa mengambil kesepakatan dengan guru olahraga, guru pengampu olahraga. Harapan kami seperti itu, supaya apa? Ya supaya ada kebebasan, dalam bahasanya Pak Menteri itu merdeka belajar begitu Bapak Ibu. Silakan nanti setelah pakaian yang untuk harian itu dibelikan, kalaupun mungkin sudah ada rezeki atau mungkin sudah ada secara finansial ekonomi sudah ada, monggo dipersilakan. Nah, setelah itu baru pakaian olahraganya. Nanti anak-anak biar ada kesepakatan dengan guru olahraganya atau mungkin Pak Guru olahraga ya kita harapkan dibebaskan saja. Nanti barangkali Pak Kepala Sekolah menginstruksikan ke Bapak Guru olahraga biar pakai pakaian olahraganya sendiri atau mungkin dari SMP atau apalah bentuknya. Nanti biar anak-anak juga mampu mengatur dirinya sendiri Bapak Ibu. Anak-anak juga biar mengatur dirinya sendiri. Ya, itu dalam kerangka belajar, merdeka belajar. Kemudian barangkali masih ada pertanyaan kemarin, ada anak-anak itu ada bertanya, lalu bagaimana dengan pakaian praktek Pak? Nah, di sekolah juga tidak menyediakan pakaian praktek, maka kalau nanti putra-putri Bapak Ibu itu menginginkan adanya pakaian praktek, maka tolong nanti dikomunikasikan atau disepakati dengan program keahliannya masing-masing, disepakati oleh program keahliannya masing-masing. Dalam hal ini mungkin siswa-siswi kita ada komunikasi dengan K3 masing-masing jurusan, masing-masing kompetensi keahlian. Ya, itu terkait dengan pakaian praktek. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sempat
ada pertanyaan juga, karena mungkin ada anak-anak kita ini yang merasa bangga kalau memakai pakaian identitas SMK Negeri 1 Klaten. Ada pertanyaan lagi, lalu pakai jas alma mater itu bagaimana, Pak? Ada yang bertanya tentang jas alma mater itu cara memilikinya bagaimana? Ya. Ini juga demikian, Bapak Ibu. Ini sifatnya pelengkap kemerdekaan belajar saja. Sifatnya seperti itu. Jadi tidak wajib untuk jas alma mater itu. Tetapi kalau putra-putri Bapak Ibu juga ingin memiliki, ya silakan. Nanti bisa membeli sendiri, bisa jahit DDW. Kalaupun misalnya katakanlah karena anak-anak kita itu punya kebanggaan pakai jas alma maternya SMK Negeri 1 Klaten, boleh memakai contoh. Nah, contoh jas alma mater SMK 1 kayak apa, terus dia belikan sendiri, dijahitkan sendiri. Ya, itu tentang pengadaan berbagai seragam, Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan model jahitannya, kemarin ada yang bertanya, Pak, boleh enggak pakai celana A? Maaf, saya enggak memperbolehkan, Bapak Ibu. Tidak memperbolehkan. Tolong, tadi saya sampaikan, memakai pakaian yang pantas siswa. Pantas siswa dalam hal ini ya tidak ketat. Karena saya sering memperhatikan anak-anak yang pakai pakaian ketat itu rasanya kok sumpek banget gitu. Ya. Maka saya berharap anak-anak bisa memahami, bisa mengerti yang pantas siswa itu seperti apa ukurannya. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu. Nah, kemudian model jahitan, kalau mungkin Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu mau didandaki seperti apa, nanti dari kami akan nge-share polanya seperti apa yang mau digunakan untuk seragam itu. Mulai dari OSIS taruh di mana, bednya taruh di mana, namanya taruh di mana, dan seterusnya. Nanti kami akan nge-share pola. Lebih lanjut begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu secara teknis yang bisa kami sampaikan terkait dan penggunaan pakaian di SMK Negeri 1 Klaten. Sebagai kata penutup, Bapak Ibu, bagi anak-anakku atau Bapak Ibu yang belum sempat bergabung di Zoom meeting kali ini, karena mungkin keterbatasan kuota kami atau mungkin keterbatasan waktu Bapak Ibu atau mungkin karena sesuatu hal yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa bergabung dengan Zoom meeting kali ini di SMK Negeri 1 Klaten, maka selepas Zoom meeting ini nanti akan kita upload lewat YouTube untuk bisa dilihat kembali. Barang ada keterangan yang jelas. Kalau sekiranya nanti di dalam Zoom meeting ini dan YouTube nanti itu juga tidak jelas, maka putra-putri Bapak Ibu bisa komunikasi langsung dengan sekolah, dalam ini di WKS Kesiswaan, bisa menyampaikan mana yang tidak jelas ketika kita bertemu secara langsung, secara offline. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua di dalam rangka untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk tetap belajar, merdeka belajar di dalam menggapai cita-cita. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal tonggak kita untuk bisa membekali anak-anak kita secara lebih baik. Begitu, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami kembalikan kepada host Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah BKS 2 Bidang Kesiswaan yang telah menyampaikan berbagai macam hal teknis terkait dengan seragam ataupun model seragam lebih tepatnya di SMK Negeri 1 Klaten. Untuk selanjutnya Bapak Ibu memasuki acara yang nomor 4, yaitu
Kami persilakan kepada Bapak Ibu Wali Murid jika ada yang ingin disampaikan kepada kami, mungkin 1 atau 2 orang yang mewakili, dapat kami persilahkan untuk unmute mikrofon yang Bapak Ibu gunakan di HP maupun di komputer Bapak Ibu dan disampaikan melalui forum ini. Monggo Bapak Ibu. Silakan kepada Bapak Ibu Wali Murid dari Mbak Farida Nur Aini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Ya baik, saya kira sudah cukup jelas Bapak Ibu Wali Murid. Mungkin sebelum kami tutup, Bapak Narimo mungkin ada tambahan lagi, Bapak, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Triaji, terima kasih Pak Darno MPD, Bapak Komite, Ketua Komite, dan Bapak Ibu Pengurus Komite. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mengikuti acara ini. Mohon nanti betul-betul apa yang sudah kami sampaikan ini diingat-ingat. Jadi tidak ada lagi pemaksaan. Belum saatnya, atau kita memang masih menerapkan seragam yang sifatnya fleksibel. Saya yakin Bapak Ibu bisa menangkap dengan baik apa yang disampaikan saat ini oleh sekolah maupun apa yang dipesankan oleh Gubernur Jawa Tengah. Selamat untuk bekerja sama dengan SMK 1 Klaten, membimbing putra-putri dari rumah, baik PJJ maupun pembelajaran simulasi tatap muka. Terima kasih Pak, monggo dilanjut apabila sudah tidak ada, bisa diselesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Narimo atas tambahan untuk keterangan kepada kami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum kami tutup, saya pribadi selaku host untuk acara pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin tidak menyenangkan bagi Bapak Ibu semuanya. Ada tutur kata kami yang juga kurang berkenan, mohon dapat dimaafkan. Untuk selanjutnya mengingatkan kembali informasi bagi Bapak Ibu yang tertinggal informasi pada pagi hari ini akan lebih lanjut kami share melalui media WA Group dari Bapak Ibu Wali kelas. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu Wali Murid sekalian. Terakhir kami akan mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang yel-yel dari SMK kami Bapak Ibu dan visi misi dari SMK kami, yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, dan visi misi dari sekolah kami adalah SMK berkarya, menjadi SMK Negeri 1 Klaten yang berkarakter dan berdaya saing. Kiranya seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.